Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Siti Rohayati. Dan saya Amanda Rahma Febriantina. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, mengenai kebijakan kesehatan, yaitu terkait dengan kebijakan kesehatan mental di Indonesia. Masalah kesehatan mental di Indonesia itu masih banyak diperbincangkan di kalangan banyak orang. Tapi masih ada banyak tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari kebijakan pemerintah, akses layanan kesehatan, dan juga hingga ke stigma di masyarakat. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, maka kita sudah kedatangan narasumber nih, yang akan membahas topik ini lebih dalam-dalamnya lagi. Di sini sudah ada dosen dari Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, yang mengampu di program studi administrasi rumah sakit, yaitu Bapak Tony Prabowo, STRKes MMRS. Halo Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siti dan Kak Amanda sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Senang sekali bisa mengundang Bapak pada hari ini sebagai narasumber kami nih. Baik, terima kasih atas undangannya ya. Kesempatan untuk podcast di podcast ARS ya. Baik Bapak, sekarang yang akan kita bahas ini mengenai kebijakan kesehatan mental di Indonesia nih Pak. Langsung saja kita kupas lebih dalam lagi mengenai kebijakan kesehatan mental yang ada di Indonesia ini ya Pak. Yang pertama mengenai kebijakan yang ada. Apa saja kebijakan kesehatan mental yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat dengan gangguan mental? Nah, menurut pendapat Bapak ya, jadi ini hanya sharing saja. Jadi di mana pemerintah Indonesia ini telah menunjukkan bahwa komitmennya melalui kebijakan tentunya ada dalam layanan kesehatan dan kampanye kesadaran untuk mendukung orang dengan gangguan mental. Nah, namun keberhasilan ini, upaya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, di mana termasuk keluarga, masyarakat, dan juga organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung dalam penyandang gangguan mental. Wah, apakah ada undang-undang perlindungan khusus untuk penyandang gangguan mental, Pak? Nah, tentu di dalam undang-undangnya yang Bapak tahu itu ada di nomor 18 tahun 2014, di mana di sini tentang kesehatan jiwa ataupun mental ya, dan ada juga di Permenkes nomor 87 tahun 2019, yaitu tentang upaya kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat, di mana di sana mengatur layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas, rumah sakit, serta komunitas. Jadi memang benar ada ya Pak peraturan untuk khusus penyandang gangguan mental. Baik Bapak, terkait kebijakan tersebut, bagaimana pemerintah Indonesia itu memberikan akses fasilitas kesehatan mental bagi masyarakat, dan apakah fasilitas kesehatan mental yang ada saat ini itu sudah cukup dan mudah dijangkau oleh masyarakat? Nah, tentu di mana di sini pemerintah sebenarnya telah memberikan akses layanan kesehatan mental ya, di mana juga melalui puskesmas tadi yang disebutkan, kemudian juga rumah sakit jiwa dan program rehabilitasi sosial. Nah, namun di sini fasilitas yang ada ini belum optimal dan juga belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti pedesaan ya. Kemudian juga di sini diperlukan komitmen yang lebih besar, di mana untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jadi memang di daerah terpencil ini belum terpenuhi untuk fasilitas gangguan kesehatan mental ya Pak. Jadi memang fasilitas ini kayak belum maksimal di Indonesia ini untuk penyandang gangguan mental ya Pak. Beralih dari fasilitas kita ke perlindungan hukum nih Pak. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi penyandang kesehatan gangguan mental di Indonesia? Apakah sejauh mana hukum dapat memberikan jaminan bagi mereka? Apakah hukum di Indonesia ini sudah cukup kuat untuk melindungi hak-hak mereka? Nah, sebenarnya hukum di Indonesia ini sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup ya. Jadi bagaimana untuk melindungi hak-hak penyandang gangguan mental. Nah, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Sehingga upaya lebih lanjut ini memerlukan ataupun memastikan bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas, tapi juga terlaksana secara efektif
di masyarakat untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang nyata bagi ODGJ. Jadi memang hukumnya ada, namun memang belum semaksimal itu terlaksananya, hanya di atas kertas saja seperti itu. Kertas saja yang ditulis saja ya. Jadi memang benar-benar belum terpenuhi sebenarnya. Meski ada kebijakan dan perlindungan dari pemerintah ya Pak, stigma sosial terhadap gangguan mental kan masih sangat kuat gitu. Dan mengapa stigma ini tuh masih berkembang dan bagaimana kita bisa mengubahnya? Nah, sebenarnya stigma sosial ini terhadap gangguan mental di Indonesia sungguh sangat berkembang ya. Sehingga kombinasi ketidaktahuan baik itu budaya, ekspektasi, media ataupun media sosial dan minimnya interaksi positif dengan ODGJ. Nah, untuk mengubah stigma ini, maka diperlukanlah upaya bersama melalui edukasi ya. Kemudian juga ada kampanye media, peningkatan layanan kesehatan mental, dan pemberdayaan komunitas. Nah, di mana cara ini masyarakat dapat memahami bahwa gangguan mental ini bukanlah kelemahan, tetapi kondisi medis yang memerlukan perhatian dan dukungan. Tapi emang sudah terlaksana belum sih Pak edukasi untuk agar masyarakat itu tidak kayak ke yang emang ODGJ itu takut rasanya gitu? Sebenarnya banyak ya masyarakat yang takut kepada ODGJ karena takut dibanding mungkin ya, atau dipukul itu kesamanya. Sebenarnya kalau kitanya baik dengan edukasi yang baik tentu memberikan juga positif kepada ODGJ tersebut. Iya. Untuk terakhir nih Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan mental di Indonesia? Baik, untuk tantangan terbesar di Indonesia ataupun di pemerintah yang dihadapi ini tentunya keterbatasan infrastruktur ya, di mana kekurangan tentunya tenaga ahli ini yang jarang, kemudian juga stigma sosial dan juga rendahnya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini juga untuk memperbaiki layanan kesehatan mental, pemerintah perlu mengadopsi bagaimana pendekatan yang holistik, yaitu mencakup dari aspek edukasi tadi ya, kemudian juga layanan yang berbasis komunitas, serta integrasi teknologi untuk mencakup masyarakat yang lebih luas. Nah, di mana di sini karena di Indonesia ini memiliki rasio psikiater sekitar 1:300, sedangkan standar dari WHO-nya itu sendiri 1:10.000 jumlah penduduknya, seperti itu. Oh, jadi memang dari mulai fasilitas, peraturan perlindungan hukum ini emang belum maksimal di Indonesia mengenai peraturan kebijakan kesehatan mental ya Pak, dan masih banyak yang perlu diperbaiki gitu seharusnya seperti itu ya Pak. Baik Bapak, mungkin terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kami. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang ke podcastnya Aris ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami Bapak. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai kebijakan kesehatan mental di Indonesia. Tentu saja kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang kesehatan mental. Semoga informasi yang kita bagikan bisa memberi pencerahan dan memotivasi kita untuk berkontribusi dan mengatasi stigma serta mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih sudah mantengin podcast kami hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih